Oke. Ya memang cukup panjang prosesnya. Kalau dari awal ya terserang saya berasal dari kota kecil, dari luar kota Surabaya. Memang dari keluarga yang cukup sederhana, tapi dari situ saya dapat pendidikan dari orang tua yang menurut saya pegang sampai hari ini. Yang pertama kerja keras, kita juga harus berani belajar, dan yang utama kejujuran. Itu sebagai modal utama saya untuk terus berproses sampai sekarang, dan itu saya pegang. Waktu kecil memang saya sering bantu orang tua, dan kerja keras orang tua kan ditunjukkan dah tiap hari, karena start pagi hari mulai jam 3, setengah 4. Itu yang buat kita lebih mempunyai semangat yang luar biasa. Dari situ dengan lihat kondisi orang tua, saya punya mimpi yang cukup besar. Makanya setelah lulus saya langsung pergi ke kota, ke Surabaya. Jadi saya nggak langsung kuliah, saya langsung masuk ke sebuah perusahaan yang part time. Sebelum ke company, perusahaan yang part time artinya kita kerja serabutan untuk merakit lampu-lampu, dan itu memang linear dengan impian saya electrical. Karena saat SMA pun saya pindah 3 sekolahan hanya untuk mengejar jurusan electrical waktu itu. Bahkan di sekolah yang ketiga saya udah pindah 3 kali. Sekolahan ketiga itu saya ditawari beasiswa untuk tetap di sana, saya nggak mau karena saya juga ngejar electricalnya itu. Oke, setelah kerja 2-3 bulan, saya rasa di tempat itu saya merasa kurang sesuatu hal, karena ternyata yang saya pahami itu sebagai tukang, hanya merakit itu. Dan pada akhirnya saya pindah ke yang sekarang di perusahaan sekarang ini. Saya masuk sebagai staf gudang. Dari situ banyak hal yang harus saya pelajari, karena itu juga harus ada ketelitian, kita juga ada kejujuran, karena di gudang harus banyak hal yang di proyek sangat luar biasa dinamikanya. Dan yang merubah saya untuk satu momen yang menurut saya cukup itu trigger awal, trigger yang membuat saya mempunyai mimpi besar akan tercapainya gini. Saat itu ada satu kondisi yang saya di tempat sebuah proyek di mana saya jadi staf gudang dan harus melayani 2 pemimpin yang berbeda. Saya melayani 2 pemimpin yang berbeda. Saat dua-dua pemimpin ini bermasalah, saya selalu ada imbasnya. Saya selalu kena punishment lah. Padahal momen itu bukan saya sendiri yang melakukan, tapi karena kita tim, kita juga ada satu pimpinan yang nggak perform, akhirnya kita kena semua. Dan pada satu waktu, yang diajar orang tua saya kan kita harus berani kalau kita benar. Saya menghadap pimpinan untuk minta job khusus untuk saya. Dan momen itu ditangkap sama pimpinan, karena memang pimpinan juga punya cuma keterbukaan dan suasana yang positif untuk memberikan kesempatan ke semua tim. Walaupun saat itu saya belum S1 ya, jadi artinya dari pimpinan ngasih ruang, silahkan kalau kamu mampu. Dan dari situ momen yang paling luar biasa menurut saya, dari staf biasa saya ditantang untuk menjadi manajer, dan itu saya ambil. Itu menurut saya momen yang menurut saya resiko, tapi saya juga jadi sampai proses cukup panjang. Padahal waktu itu saya sama sekali belum punya modal apa-apa. Cuma satu hal yang tadi 4, karena saya hobi baca, hobi belajar, karena saya selalu membaca lingkungan. Saya amati gini, saya mampu. Jadi begitu ditawari, saya ambil. Satu. Momen yang kedua, momen di proyek itu mungkin 3-4 tahun setelah itu ada sebuah kondisi yang mengharuskan pimpinan saya langsung keluar di proyek itu, dan saya harus menggantikan. Pimpinan saya itu keluar sebagai pengawas, artinya dulunya dari kontraktor, dari owner, ngawasi kita.
dan itu dengan perusahaan asing. Itu yang kalau dibicarakan sebagai kondisi pressure, tekanan, stres apapun habis di situ. Dan itu belum pernah dialami, dan dari sekarang pun itu momen yang menurut saya semua levelnya udah mentok karena stresnya tinggi. Waktu saya ambil karena memang waktu itu sebelum ke sana saya pernah ikut training juga sih. Jadi waktu momen di Jogja itu saya juga ada training, dan training itu saat ada project yang kedua yang di Jakarta itu yang momen yang luar biasa karena kita kerja dengan perusahaan asing, pimpinan yang jadi pimpinan project dia keluar sebagai pengawas kita. Ya. Terus tadi kan Pak Imam cerita, saya itu sampai pindah-pindah sekolah karena elektrik. Ya. Secinta itu sama elektrik, kenapa Pak Imam? Ya, karena waktu itu yang jadi impian kita ya tadi, saya harus berubah dari lingkungan saya. Mimpi kita waktu itu teknis itu yang ada hanya electrical sama building, bangunan. Orientasi kita waktu itu elektrik itu paling tinggi PLN. Kalau bangunan ya paling ke pemborong. Ya impian kita yang di PLN itu sebetulnya. Kita ngejarnya ke sana waktu itu. Jadi pengen ke elektrikalnya ke sana. Tapi sampai hari ini kan justru lebih yang kita dapatkan. Gitu. Ya. Sebetulnya gini, training center itu sebetulnya itu mimpi kita dari awal. Karena saya pun sebelum saya masuk ke dunia konstruksi yang menurut saya juga sangat kompetitif dengan daya stres yang tinggi, juga kita berada di padu dengan waktu segala macam. Mentalitas itu utama. Jadi training center itu menurut saya itu bagian dari shortcut kita untuk mempelajari orang-orang sukses yang pernah ada. Dengan kita ikut training itu minimal kita bisa memangkas orang-orang sukses untuk kita pangkas poin-poinnya untuk bisa ikut training center. Jadi karena saya juga mengalami beberapa satu hobi untuk ngikutin training, karena ya itu tadi di awal saya juga punya keyakinan saya harus banyak belajar dengan siapapun dan dimanapun tempatnya. Saya juga itu bagian dari sekolah saya. Jadi kalau training center menurut saya hari ini ya siapapun apapun ya intinya gini, kalau pemain bola hebat pun butuh coaching. Jadi kalau untuk jadi profesional training center ya cukup menjanjikan, minimal ide, trigger, wawasan mesti akan nambah. Beda dengan kalau di sekolah formal karena terlalu umum. Kalau training center fokusnya akan lebih jelas.